Kalau pelunggum hanya sembahyang awak doang sembahyang, lagu aten tendik sembahyang, apa unit teparan ilmu tarekat, ilmu tasawuf dengan pasek. Man tapaqqaha bila tasawufin faqad tapassaqo. Isi kuatan sampean, isi Bapak Maulana Syekh jangkar mangkin masih ketiang ingat. Saya belajar fikih doang. Saya belajar hukum doang. Lagu ndin berajah tasawuf, ndin berajah tarekat. Itulah orang fasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wansur wahfad wa ayyidna ahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bapak-bapak kadus yang kita hormati, para pengurus organisasi yang sempat hadir, muslimin muslimat, hadirin hadirat, nahdiyin nahdiyat, jamaah pengajian yang dirahmati Allah. Sampailah pengajian kita pada malam tanggal 2 Muharram ini. Masalah qalal musannifu rahimahullah mujibatul ghusli sittatun, yang mewajibkan mandi. Jadi mandi ini ada mandi wajib, ada mandi sunnah, ada juga mandi haram, ada juga mandi makruh. Kapan mandi yang haram? Mandi yang sekiranya menyebabkan pelunggum terlambat sembahyang. Waktu asar ibu-ibu karing 5 menit, pelungguh payet nyampu, payet mandi, payet bersikat, payet bersabun, haram hukumnya. Gara-gara terlantar waktu sholat. Bisa haram niki. Nggih? Nah, niki contoh mandi haram. Mandi haram yang kedua, pelungguh mandi dengan air curian, mau maling air. Haram hukumnya. Air nike diwakafkan untuk berwudu, pelungguh menggunakan untuk mandi, haram hukum mandi, tapi tetap sah. Mandi junub pelungguh, mandi engkah nganak atau mandi engkah pia anak. Tapi air yang pelungguh menggunakan air curian, maling dai, atau air wakaf. Orang sudah mewakafkan air untuk berwudu, untuk sholat, tapi pelungguh menggunakan untuk mandi, maka hukumnya haram, tapi tetap mandi pelungguh sah. Sama halnya pelungguh haji, pelungguh umrah pakai kepeng haram, pakai kepeng hasil korupsi, nauzubillah, pakai kepeng hasil nipu, nauzubillah, sah hajinya, sah umrahnya, cuman tetap ada unsur haramnya. Sah tetap hajinya. Atau yang marak hukum mungkin dengan lalu haji lagu resmi tan haji, alias tidak menggunakan kuota haji. Kadu pisa ziarah itu tidak dapat kuota haji, kecuali kalau dia beli kuota haji di Mekah. Nggih? Bagaimana hukum hajinya? Sudah dipatwakan oleh ulama Indonesia, haji tetap sah. Cuma pegawaian tetap sah? Salah. Beda-beda. Nah, nikelah perumpamaan samarak baru nike. Pelungguh mandi dengan air curian, mandi pelungguh sah, cuman pegawaian haram. Bahkan al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh dulu waktu tiang aji kitab Anwarul Masalik, Umdatus Salik, ia tajat pekih isi al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Namanya Umdatus Salik.
Atau yang di Mahat kenal dengan Anwarul Masalik. Kitab niki ndak pernah tiang aji di Al-Maghfur lah, tapi tiang aji berkali-kali di Mekah Al-Mukarramah. Ada salah satu guru tiang namanya Al-Maghfur lah, Maulana Syekh Abdul Qadir Dabwan. Beliau adalah khalifah pengganti ngajar dari Syekh Abdullah Al-Lahji As-Sahari, guru di Madrasah Salatiyah. Namanya Syekh Abdullah Lahji, alim luar biasa. Kitab yang beliau karang yang diaji di Mahat namanya Qawaidul Fiqhiyah. Antara ulama di zaman beliau yang mampu mengarang kayak begitu. Isi hebat, isi alim mensaran Syekh Abdullah Al-Haji ini ke. Beliau penggantinya ngajar namanya Syekh Abdul Qadir Dabwan. Nah, ialah top tiang ngaji kitab ni. Nggih, dakan kodek, dakan marak niki ibu-ibu, tapi alhamdulillah pernah kita aji di ulama Mekah Al-Mukarramah. Ada salah satu juga guru tiang di Mekah namanya Maulana Syekh Sayyid Nabil Ghamri namanya. Beliau Sayyid Nabil Ghamri ini ke ngaji di Syekh Hasan Al-Masyad langsung. Apa aji? Kitab sabeci marak ni ke kitab Safinatun Najah. Ia dasar dalam ilmu syariat. Ia dasar dalam kitab fikih. Dasar dari ilmu hukum harus ta'aji kitab Safinatun Najah. Beci Bapak Ibu. Kodek ni ibu para dia belik kitab niki. Tapi Syekh Hasan Al-Masyad pun mengajarkan kitab yang kecil seperti kitab-kitab niki. Nabi hikmahnya aden tiang pelonggong ucapan pegawaian pergaulan harus sejalan sesuai dengan syariat. Ndak baru ngaji tarekat 2 bulan setengah sudah mau meninggalkan syariat. Oh jangan. Ndak baru ngaji 2 tahun setengah sudah menganggap diri sampai hakikat, menganggap diri sampai makrifat. Ndak baru weret, baru zikir 2 tahun 3 bulan. Masya Allah, lalang semendak datang mubassirat. Mau namanya mubassirat, mau namanya bisyarah, mau namanya istikharah, mau namanya gaib, harus sesuai dengan syariat niki. Harus sesuai dengan kitab fikih. Harus sesuai dengan hukum agama. Kalau tidak sesuai dengan hukum agama, maka tidak boleh kita terima. Karena ibu-ibu, lamun tah berajah tarekat, lamun tah berajah ilmu tasawuf nike, biasa terdatangi tisi bisarat-bisarah. Biasa terdatangi tisi hal-hal yang gaib-gaib. Itu kalau orang sudah belajar ilmu tarekat. Wah ilmu dalam pelajari. Nggih? Wah ilmu atas kelas tinggi yang namanya ilmu tarekat niki. Ilmu syariat alhamdulillah yang pelonggom selalu mendengar. Tapi kalau ilmu tasawuf maupun ilmu tarekat tidak semua pelonggom pernah mendengarkan yang namanya ilmu tarekat. Nabi tajah ibu-ibu li ilmu tarekat. Li ilmu tarekat nike sata ajarin adalah aden pelonggom sagawe ibadah no batin. Aden diri tenike ye gawe ibadah. Lamun ilmu syariat aden sagawe ibadah kadu zahiriyah. Pelonggom takbir Allah. Apa ada angkat? Ima sit angkat. Zahir. Apa bersuara? Lidah. Allah. Apa dengan anjang? Awak dengan anjang. Syariat. Fikih. Diajarkan pelungguh merukun solat. Niat, berdiri, takbiratul ihram, baca Fatihah sampai Assalamualaikum warahmatullahi zahiriyah. Pegawaian zahir teniki. Nah, makin di tarekat pelonggom diajarkan pegawaian batin. Sak pegawaian no milu atin.
Kalau pelunggum hanya sembahyang awak doang sembahyang, lagu aten tendik sembahyang, apa unit teparan ele ilmu tarekat, ilmu tasawuf, pelunggum ia teparan dengan apa unit teparan? Dengan pasek. Sering disampaikan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh dulu. Memang nikelah pengajian leman Imam Imamu Daril Hijrah Malik bin Anas, Imam Maliki. Nabi basen beliau, man tafaqaha bila tasawufin faqad tafassaqa. Isi kuatan sampean, isi Bapak Maulana Syekh jangkar mangkin masih ketiang ingat. Saya belajar fikih doang. Saya belajar hukum doang. Lagu nden berajah tasawuf, nden berajah tarekat. Itulah orang pasek. Pasek unit teparan, be kenan pasek lain dua, lain dalam. Ia kenan pasek. Al-fasiku huwal khariju anit ta'ah, kata Imam Al-Bajuri rahimahullah, Imam Jurjani rahimahullah. Searan pasek kenu adalah dengan lain dua, lain dalam. Dua pelonggom Allahu Akbar, raga pelonggom, jasad pelonggom, awak pelonggom le atas sejadah, lagu angan pelonggom ere pawon. Pasek taharan. Sah sembahyang pelonggom tetap sah. Jangan pelonggom salah terima, oh berarti dia sah tak sembahyang, tetap sah. Tatkala pelonggom Allahu Akbar, tatkala pelonggom sembahyang, atin pelonggom dek milu sembahyang. Be lain atin, macam lain atin. Iman gabah, iman kompor, iman imam lain angan deh. Imam si de komen, imam isi de omeh. Kepeluk tan baca ayat Ustaz Wildan Sukomi dia. Dan tahu aran dengan lapar. Angka imam jadi salah padahal imam kena gawe. Itulah gambaran yang namanya orang pasek. Awak kendawang sembahyang, lagu atin dek milu sembahyang. Apabila awak terkena Allah, atin pelungguh endah ikut sebut Allah. Lisan pelungguh membaca Al-Fatihah, membaca Al-Quran, membaca bacaan-bacaan yang ada di solat. Adin atin endah milu ikut membaca, hadir membaca, melakukan apa yang dilakukan oleh jasad ragen pelungguh. Jelas nih kira-kira? Jelas nggih? Nah, jadi ini ke bahasan Al-Maghfurlah. Saya belajar fikih doang dengan anu pasek. Biangkat teparan pasek lain dua, lain dalam. Awak sembahyang, awak nelek masjid, awak li atas sejadah, lagu atin endek nelek masjid, endek li atas sejadah, endek milu sembahyang. Apa unit teparan? Pasek. Sah sembahyang pelonggom, sah sembahyang. Ndak ada paran desa, tetap sah sembahyang. Cuma pasek. Sebaliknya mungkin wa man tasawwafa bila tafaqquhin faqad tazandaqa. Sai saangan doang sembahyang, lagu awak kendek milu sembahyang. Beto awak pawon, beto awak bangkat, beto awak nyengken begabah, lagu angan jalik masjid kenoh to angan. Apa ni teparan no? Zendik. Bekanan zendik ruwen doang Islam, lagu ndik gawe pegawaian dengan Islam. Angen doang puasa, lagu bewe hanja anget nasi. Apa ni teparan? Zendik. Nggih. Paranika. Angen doang seninen lagu li awak dengan lain mang ibu-ibu. Kanggo de meno kira-kira mama sama no? Itu kanggo. Pada dah itu mama. Awak kan kance pelungguh lagu angan mama lain ngengoh angan. Nauzubillah. Apa ni teparan samarak nika? Zendik uni teparan. Mawana nika oleh sebab nika waman tajamma'a bainahuma
faqad tahaqqaqa. Basin al-Maghfurlah menyampaikan kata Imam Malik rahimahumullahu taala ajmain. Lagu sai sagawe perintah Allah sesuai mara elek syariat, sesuai kance tarekat, gawe ibadah perintah Allah, kadu zahir, kadu batin, kadu awak, kadu atin, faqad tahaqqaqa, itulah yang sejatinya. Mulai dan gawe perintah Allah Subhanahu wa taala. Pelungguh misal mangkin pelungguh benasi. Lamun beweh tedoang nganget, lagu angan tendik nganget, ini elak but anget bare. Kawaran ike. Pelungguh ibu-ibu goreng telok, goreng sambal, goreng empak, goreng manuk, goreng ayam. Lamun iman tedoang begoreng, lagu angan tendik milu begoreng, ini iman si milu goreng bare. Bahaya. Ndek normal pokok ndek mai rasen kandung nike, pelungguh piak berok. Iman gecok bawang, iman gecok napi namanya sebiye, lagu angan ndek milu begecok. Arak doang wah kurangan bare. Sia 6 tahun, sebiye 6 tahun. Gara-gara apa? Gara-gara beda zahir kance beda batin. Makanya alhamdulillah wa syukrulillah al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh maupun para ulama-ulama tajah yang pelungguh sami yang namanya fikih dan tasawuf. Tajah saran syariat, tajah juga yang namanya tarekat. Pelungguh punya tarekat namanya tarekat hizib. Nah, datul wadah. Beduin tarekat Bapak Ibu. Tapi sayang, tarekat hanya kita diberikan amalan. Belum tiang pelungguh sami diberikan ilmunya. Amalan doang. Amalan beda, ilmu beda. Muhammadur Rasulullah walladzina amanu walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Itu namanya amalan. Apa kena nikah al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh suruh tiang pelungguh sami amalan pertama lek tarekat hizib Nahdlatul Watan agar pelungguh mengenal diri dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika dalam diri pelunggum ada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelunggum akan punya sifat ruhama'u bainahum, pelunggum saling tunah, pelunggum saling kangen. Ajaran tarekat yang diajarkan oleh Bapak Maulana Syekh agar pelunggum ruhama'u bainahum, saling tunah, saling kangen. Lamun teh masih merik batur, oh pelungguh berarti belum mampu mengamalkan isi tarekat hizib Nahdlatul Watan yang diwariskan oleh al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh melalui amalan beliau ruhama'u bainahum. Adik pada saling tunah, adik pada saling paling kangen. Kamar nikah. Arak keluarga, arak tetangga, arak semeton jari ndek pacu, berempetat tunah, sila nasihati dia. Ajak dia kepada kebaikan. Arak bija jari, arak keluarga, tetangga, pelungguh sami ndek pacu, sila detenan adik jari dengan pacu. Ia tak saling ruhama ubainahum. Bukan kita caci, bukan kita maki, bukan kita olok-olok, nggih, bukan kita tendang, nauzubillah, tapi harus kita saling menasehati dan saling mengingatkan. Semeton rajin-rajin berhizib. Semeton milu tame anggota barisan Hizbullah mati de jemaah sai sembayangan ide jemaah mati ide lemak sai layat ide jemaah. Itulah cara ruhama'u bainahum. Kan marak nikah. Semeton ni kalender nyumbang adik nara amal
Ndak sumbang kulkas doang. Ndak ada sumbang apa namanya? Kipas angin doang. Kalender 25.000 dik mandunas jangkar mangkin. Namanya ruhama'u bainahum. Semeton ndak di sekolah bijen. Adik narak bayi bijen pelonggom sekolah le pondok pesantren Nahdlatul ndak jog selapuk jog Jawa jog Mataram Bundara tepe sekolah tu pondok pesantren lenek. Jemaah lamun meninggal dunia saya jadi talkinan ide jemaah. Saya jadi zikiran ide jemaah. Saya jadi doa ide jemaah. Nikalah cara ruhama'u bainahum. Mara nikah. Itulah inti atau isi ajaran di antara ajaran-ajaran yang ada di tarekat Hizib Nahdlatul Wathon. Borong kaji buku kitab tebal nikah. Intinya maksud yang adalah bahwa ucapan, perbuatan, tingkah laku, perilaku, ibadah tiang pelonggom sami harus sesuai dengan syariat. Harus sesuai dengan fikih, ya butajah isi al-maghfurlah maupun Syekh Hasan al-Masyad maupun para ulama-ulama maupun para imam-imam tiang pelonggom diajar kitab fikih. Ada yang sawudu sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Al-Hadis. Ada yang sembahyang pelonggom juga sesuai dengan kitab fikih Al-Quran dan Al-Hadis. Okay? Nah inilah yang lanjutkan. Tapi pelonggom harus paham. Bedakan antara syariat, bedakan dengan tarekat. Lagu kedua nikah tidak bisa dipisahkan. Harus dikawinkan. Harus bareng, sejalan yang namanya syariat dengan tarekat. Sejalan yang namanya fikih dengan tasawuf. Ada guru tiang di Mekah, yaitu Maulana Syekh Dr. Muhammad Ismail namanya. Beliau masih hidup, beliau masih sehat. Begini bahasan beliau. Lamun taji fikih doang, biasen te napi namanya milih salaan dengan doang. Bahasa sederhananya, bahasa pasnya seperti niki. Ilmu fikih nu pada asal panas. Harus diredamkan, didinginkan dengan ilmu tasawuf. Mbekenen, coba pelunguh lamun taji fikih doang, jelas salah batur tisi. Wah naji kita fikih akan nilai orang. Berbitan takbir. Allah, salah tanta kebiratul ihram. Salah wah batur isi. Lamun fikih doang. Dia lihat orang ruku, dia lihat orang sujud, selalu dia nilai. Maknanya apa? Hanya dia bisa ilmu yang dia miliki untuk menilai orang lain. Lupa dia menilai dirinya. Kalau di ilmu tasawuf yang pelonggom sami diajarkan bahwa salaknu liite tak salaknu. Ndak nilai dengan berusaha salaknu pertama tak nilai itu. Ibu-ibu, bijen pelonggom den pacu, bijen pelonggom den mele mandi, bijen pelonggom den mele sembahyang berjamaah, bijen pelonggom telat uras sembahyang subuh. Saya salaknu. Kesalahan diri deh. Ndak salaan bija. Oi, malasan mandi kana kene. Betane mele mandi bija pelonggom ni dua hambu ai. Nggih? Berusaha kita salahkan diri dulu. Itu diajarkan dalam ilmu tasawuf. Salah nuli itu tahu jamaah sami. Barulah ke orang lain. Ndak dengan lain salah. Bu lungguh menjadi darak salah. Makanya fikih nikah dinetralkan, dikendalikan dengan ilmu tasawuf. Ada yang salah no lek diri tetau salah nikah. Arak batur pelonggom, jamaah pelonggom, keluarga warga pelonggom malas selalu layatan. Saya salah no, ketua posko tu salah. Den wah tena jaga kayu si ketua posko sang nyelik jaga. Nggih.
Coba lalu petan ketua posko. Berembeta dam sida ina, berembeta dam sida kakak, berembeta dam sida ama. Dekuah baik, boya sida layat andek dia mati ke. Silak lamun arak waktu, arak sempat delayatan. Soal lamut layatan ngene pahalan apalah umit bergulak-gulak sila. Kamarani ke? Sedikit tidak kalau sudah kita cari, insya Allah. Ndek sadar jelo ni ke sang jemaah, sang lemak yen wah sakit jaga bun mele lalu layatan. Kamarani ke nge? Asalkan berusaha jangan salah itu hanya pada orang lain, kita lupa. Ternyata kesalahan juga ada pada diri kita. Bapak-bapak pelonggom, tatkala pelonggom ndek dengupi, saya salah, sebini ada salah. Pelonggom salahan diri deh. Ia buk ndek terpengupi si senina sang darak sin beli kupi jaga. Ndek kuah saden kepeng sin beli gula. Ndek kuah saden kepeng sin beli gas. Kan ngeno dajah dili ilmu tasawuf. Jangan pesungguh pelungguh salahkan istri pelungguh ado ante doang. Kamu doang sik penang ngene. Ye rum telat beng ke ngupi. Ye rum pekanduk si terong doang edak balung kene. Masa Allah seninen salah isi. Dia lupa kesalahan itu ada pada dirinya. Dia wah lalu menambah. Nek wah lo pete rebu, nek wah lalu pete rezeki, apa isin sebinian, belian pelungguh jangan daging rarit. Apa isin terbelian pelungguh kopi, gula, gas. Jelas nikengin? Nah nikelah secara mendasar perbedaan antara syariat dengan tarekat, demikian juga fikih dengan tasawuf. Karena orang nikah. Okay. Lamun syariat pakai lebih ke zahiriah. Pelungguh mandi, apa temandi? Awak teh. Kan ke? Adik sa kembik, adik sa bersih. Bersih lekan apa? Bersih leman anjas, najis. Bersih leman kotoran. Tapi mungkin kalau dosa ni ke zunubu wal asal, dosa dan kesalahan nikah juga kotoran. Wajib kita bersihkan. Apa sih teh pandian, apa sih teh bersihan dosa dan kotoran? Bukan dengan air, tapi dengan taubat dan istighfar. Kawan nikah itu diajarkan dalam ilmu tasawuf. Pira kali mandi baru nesah mandi. Oh mandi baru sah harus ada dua. Harus ada niat. Yang kedua, sayalanul ma'i ala sairil jasad. Harus selapu awak basah bakat isi air. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nika diajarkan di ilmu fikih. Baru mandi pelungguh mesah. Kotoran nikah hilang, bersih secara fikih jika pelungguh melakukan yang dua. Ada niat, yang kedua meratakan air, lekan ujung rambut sampai ujung kaki. Baru sah mandi pelungguh. Satu tidak ada, tidak sah. Nah mungkin pelungguh punya dosa. Dosa nikah juga najis, wajib kita hilangkan. Dengan apa pelungguh hilangkan? Najis kotoran yang namanya dosa, pelungguh hilangkan dengan dua, istighfar dan taubat. Pira kali tak istighfar? 170 kali bilang jelu bilang kalam. Baru sah mandi pelungguh berapa kali? Sekali harus basah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sunnahnya 3 kali. Ia tak dengan mandi itu. Mandi yang basah rata selapu sekali ya ranika. Ratakan yang kedua, ratakan yang ketiga. Atau cara pelunggum tatkala rata yang pertama, pelunggum pakai sampo. Pelunggum pakai sabun.
Terus bilas lagi dengan air. Berarti kedua. Yang ketiga baru sempurna. Itu mandi secara fikih. Cara membersihkan kotoran. Cara mandi baru sah. Harus ada niat. Dan meratakan semua air ke semua jasad. Nah, dosa-dosa ni baru bisa terhapus dan bisa tertebus apabila pelonggom tobat. Dan apabila pelonggom istighfar. Pelonggom istighfar Astagfirullahalazim 1000 kali. Tapi pelonggom tidak bertaubat. Tidak bisa juga ni dia nesah. Pelonggom mandi berkeram lek telaga. 2 jam pelonggom berkeram lek telaga. Tapi pelonggom tidak pernah berniat. Ndik nesah mandi tenika yang dah. Atau pelonggom hanya berniat. Lagu awak tendek wah bakat isi air. Ndik nesah endah mandi. Nah demikian juga perbedaan antara istighfar dan tobat. Astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 1000 pelonggom baca. Lagu imat masih ndawang menipu, masih ndawang maling. Nauzubillah. Astagfirullahalazim 1000 kali. Tapi lidah, beber, beweh, pelonggom masih saja berdusta. Dek ini ngeno endah. Nah makanya kesimpulannya untuk membersihkan diri dari dosa dan noda nike adalah dengan beristighfar dan tobat. Mbak kena tobat ibu-ibu, bapak-bapak, sakena tobat nu adalah annadmu ala fi'liha. Nyesel ide gawe pegawean nu. Ya kena tobat. Pelonggom beristighfar astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Berapa kali terbaca sejelo sekelam? 70 kali paling kurang. Kalau pelonggom belum amalkan istighfar 70 kali sehari semalam, berarti pelonggom belum melakukan mandi membersihkan dosa-dosa pelonggom. Nah, berbibu-bibu wah amalan istighfar 70 kali sejelo sekelam. Wah deh. Berarti ciri tanda din wah milu ngaji lek masjid. Sering tiang sampaikan di masjid Pelonggom istighfar paling kurang 70 kali sejelo sekelam istighfar. Nike cara ente kembe mandi bersihan dosa salah tenike dengan cara istighfar 70 kali. Kenapa 70 kali? Sudah tiang jelaskan juga di masjid. Angkan 70 kali. Sengak Pelonggom disuruh beristighfar jerak sembahyang 5 waktu. Pira kali sembahyang sejelo sekelam? 5 kali. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Berapa anggota Pelonggom yang gawe dosa salah? 14 anggota tergawe dosa salah. Mata 2, 3, 4, 5, naik 6, kemaluan 7. Ia wah gawe salah nu lain-lain gawe salah. Tatkala ima baitnya dengan berarti ini yang gawe salah. Tatkala yang berdusta lidah, mulut, beweh berarti ini yang salah. Mata salah melihat berarti mata yang berdosa. Telinga salah mendengar berarti telinga yang berdosa. Lain-lain leka berarti kaki sak gawe salah. Niki 7 anggota zahir mun tepara. Pelonggom lagi punya 7 anggota batin namanya latifatul qalbi. Dibawa susu kiri. Latifatul qalbi, latifatul ruhi, sirri, khafi, akhfa, nafsun, natik, kullul jasad. Pira jari ini ke? 14. Marak keluwe lapis langit, kaca lapis gumi 17. Marak keluwe jumlah jelo kaca malam 7 jelo 7 kelam.
jelo kepenggitan, kelam den kepenggitan. Itu juga anggota tiang pelungguh. Ada anggota zahir, ada juga anggota batin. Nah, yang 14 anggota nikah mesti pernah melakukan kesalahan. Kita basuh dia dengan istighfar. Pada sekali bilang jerak sembahyang fardu. 14 kali 5 pira jarin? Ya, bun jari 70. Subhanallahal-azim 14 kali bilang jarak sembahyang fardu. Berarti lamun 5 kali negawen pas menjadi 70. Tatkala pelungguh hendak mampu amalkan atau lupa waktu sembahyang fardu, sila paling afdol pelungguh amalkan 70 kali sekali duduk. Berarti 55. Subhanallahal-azim atubu ilaih, subhanallahal-azim allazi la ilaha. Ambil sa istighfar apal je. Makin ambil amalan sa kontek-kontek sila. Subhanallahal-azim, subhanallahal-azim, niatkan dosa yang pernah dilakukan oleh mata. Subhanallahal-azim, subhanallahal-azim 5 kali. Hidung 5 kali. Lain dosen hidung ibu-ibu. Nggih? Lain dosen hidung, lain dosen Subhanallahal-azim, subhanallah. Parat ni gawe dosa hidung tu. Kentok jelas punya dosa. Subhanallahal-azim 5 kali. Bewih endang ngeno subhanallah. Niatkan. Tetap lisan yang beristighfar, tapi niatkan untuk mata 5, hidung 5, bewih 5, kentok 5, ume 5, naen 5, kemaluan endah 5. Qalbi 5, ruhi 5, sirri 5, khafi 5, akhfa 5, nafsun natik 5, kullul jasad 5. Makin pokoknya istighfar 70 kali wah amalannya sila. Itu diajarkan di mana nih ke? Di tasawuf diajarkan. Di tarekat diajarkan seperti ini ke. Namun pekeh berbeda tajah niat kanci ada rata awak keselapu bakat isi itu pekeh punya ajaran. Tasawuf tarekat beda ajarannya. Seperti yang tadi. Pelungguh diajarkan istighfarkan anggota yang 14. Jelas sikit? Barulah pelungguh sertai dengan tobat. Mekenen tobat an-nadmu ala pilih. Nyesal imet ni ke gawe salah. Nyesal kentok ni ke salah bun dengar. Nyesal bahwa lidah ni ke mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Nyesal selaku. Itu namanya taubat. Kita lanjutkan. Anda udah ibu, guys kedik nggih. Mujibatul ghusli sittatun, yang mewajibkan mandi ni ke ada 6. Ilajul hasyafati fil farji. Nggih, pengantenan. Nah menurut bahasa Jawa nggih. Sai-sai pengantenan wajib mandi. Sekalipun pengantenan kance bembek misal. Wajib juga mandi. Nauzubillah. Misal nih ke nggih misal. Ande narak nina pengantenan kance bembek, tetap wajib mandi. Ngeno endah mama misal pengantenan kance binatang, nauzubillah, tetap wajib mandi. Unin wayeun ande narak petok tulangan, nggih. Wieu kancen pengantenan, tetap juga wajib mandi. Itu diajarkan dalam ilmu fikih jamaah. Itu namanya ilajul hasyafati fil farji. Maka nike mewajibkan mandi. Jangan pelunggung sangka yang mewajibkan mandi pengantenan kance manusia senina semama doang. Kance bembek pun endah wajib. Makanya ada cerita dari guru tiang Tuan Guru Mahmud Yasin dulu namanya. Ia totaji kitab Anwarul Masalik. Baru juga di Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh yang ajar ngaji juga langsung di Musalla Al-Abrar kitab Anwarul Masalik ni sampai khatam alhamdulillah. Singkat cerita, arak dengan nauzubillah summa nauzubillah bembek kancin merari ibu-ibu. Apa sebab abot merari wahane? Baru belajar tasawuf, baru belajar tarekat 5 bulan setengah.
Le ilmu tarekat unit tajah ibu-ibu, perbanyaklah interaksi dengan Allah. Loean tan tengeraos kanci Allah ketimbang panjang Allah. Itu ajaran tasawuf. Ndak tengeraos kanci pada manusia masalah 3 jam darah idap. Ngeraos kanci Allah baru 5 menit wah genit gerang awak. Perbanyaklah interaksi ngeraos dengan Allah melalui sholat, melalui wirid dan melalui zikir. Kurangi pergaulan dengan manusia, perbanyaklah pergaulan komunikasi dengan Allah. Kurang tan bergaul kancing manusia, akhir menyendiri dengan teteh diri jok berhalwat bahasa mangkin. Singkat cerita Bu Bembek dan betia ni si. Pasien nganak Bembek nenu, ndek kenembe, apa ni Bembek nu? Bapak. Bembek nu kena bapak jok ni. Itu cerita dari beliau. Itulah akibatnya. Akhir milun ngaji hadis, ngaji syariat, ngaji dengan tahu dengan ahli hadis, ahli Quran, sampailah hadis yang mengatakan man atal bahimata faqtuluhu. Sai gawe Bembek, gorok Bembek no kan kisah gawe Bembek endah. Tinju dan kaget. Astagfirullah, berarti salah pegawaian kene katanya. Nah makanya di syariat diajarkan seperti ini ke. Andaikan ada orang yang menggauli binatang pun wajib mandi. Apa hukumnya? Haram tetap. Selama nikah tanpa ada wali, tanpa ada saksi, haram hukumnya. Bembek kancen merari, saya jadi walin. Segerah Pak Kadus. Segerah sampi jadi walin. Itulah sebabnya haram juga. Nauzubillah. Pengantenan KJB haram hukum. Apalagi pada manusia, nauzubillah, semua nauzubillah. Jelas. Nikah tanpa wali, nikah sama saksi, tanpa saksi, sama halnya dengan zina. Ada sepengurus bagian utara niki. Arak guru tarekat, arak parandirin guru tarekat, arak parandirin ahli wirid, buyeun tan pegawaian nauzubillah. Apunin para nek nikah makrifat. Nah ini, sekalipun namanya nikah makrifat, nikah hakikat, selama dia bertentangan dengan syariat, Quran, hadis, tidak boleh. Darak walin pelunggu. Darak saksi. Usahai jadi walin sila. Usahai jadi saksi. Na'udzubillah. Jelas hukumnya sama dengan zina. Itulah sebabnya syariat tarekat nikah tidak bisa pisahkan. Lagu arah syarat dari murid jamolah tegulak-gulak sila. Oh niaran nikah makrifat, nikman sempurna ilmu, lamu ke nikman, tamaam lemu katanya. Nauzubillah. Nah, insyaallah jika pelunggu-pelunggu ngaji fikih syariat seperti niki akan aman dari penipuan-penipuan, doktrin-doktrin bahasa mangkin sesat seperti niki, bertopengkan makrifat tapi berpiwal dengan syariat. Otomatis hukumnya sesat. Kemana nike? Jadi buat pelungguh berdengah-berdengah lem alat, ya jangan pelungguh heran. Sudah ada laporan-laporan, bahkan sudah ditangkap sama polisi. Lain tertangkap sebelum corona, sebelum gempa. Nani Malik mulai arah. Kebetulan di sana dekat dengan kurang lebih jarak 2 kilo dengan pengajian tiang di bagian sana pokoknya, di bagian sanawiyah. Oke. Nah, yang sudah dapat laporan. Makanya insyaallah dalam pengajian tiang sampaikan supaya jamaah jangan tertipu. Kasihan orang awam, kasihan pelonggom-pelonggom kena tipu dengan orang-orang seperti ini mengatakan apa sama rak baru nikah. Nah, nauzubillah, hati-hati.
Yang lanjutkan, nggih nike seperti yang sampaikan tadi, itulah sebabnya bahwa yang namanya ilajul hasafah fil farji. Pokok bembe lain tama tetap wajib mandi. Baik tama jog julu, nggih. Baik napi namanya juga dengan binatang seperti yang dia katakan tadi, sampai andekan juga berhubungan pengantenan kanca dengan meninggal dunia. Diceritakan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh dulu, ada orang alim, ulama, aulia namanya Ibnul Mayyit. Nah, ini cerita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Bagi adik-adik, bijajari yang tidak pernah ngaji langsung sama Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Arak dengan alim saleh wali Allah namanya Ibnul Mayyit, anak mayit. Anak dengan mati. Angkat teparan anak dengan mati karena waktu mati bapak, ninggal bapak, ajaibnya bapaknya ninggal, lagu sekekno ya tetapan asyhadu alla ilaha illallah. Milu mati. Tetapan uras. Nggih. Nah, menu apa bahasa Pelunggung? Laun ketuan Ustaz Wildan. Kalau Pelunggung tak jelas. Bapaknya meninggal, tapi kemaluannya ndak milu ninggal, masih hidup. Akhirnya tuan guru, kiai-kiai yang ada, ulama yang ada zaman itu pun bingung. Apakah orang ini boleh kita mandikan? Apakah boleh kita sholatkan? Apakah boleh kita kapankan dan sampai kuburkan? Bingung para ulama. Tumbe narak masalah maranike, masalah baru. Tapi tak le kitab ndarak. Bagaimana masailahnya ini? Orangnya ninggal, tapi orang aringnya tidak ikut ninggal. Akhir mupakat musawarah kiai-kiai, tuan guru searak le waktu nike mene bentan tak aneh. Lalu suruh senina dua kaca nenduk uni. Akhirnya terbadak senina. Silahkan mene akhirnya senina mengikuti arahan para kiai-kiai yang ada waktu itu. Akhirnya tamalah senina. Ia nuah tama senina lah tetu tedam menilu. Milun mati. Sebab berhubungan sekali, padahal almarhum sudah mati, lagu orang aring deman mati, jadilah anak. Betian jari ini ibu-ibu. Betian, nuansa betian, jari lahir dia. Ia nuah lahir, ia pun teparan Ibnul Mayyit, anak dengan mati. Nggih. Akan tetapi masya Allah dia menjadi orang alim saleh. Di sanalah Allah titipkan melalui bapaknya yang sudah meninggal dunia. Itulah iradahnya Allah, itulah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya andaikan ada seperti ini juga hukumnya wajib mandi. Nggih. Nah, dijelaskan dalam fikih seperti ini apa itu? Nikah yang pertama yang mewajibkan mandi adalah yang kedua khurujul mani, keluarnya sperma. Sugul mani itu bahasa kasar silang nggih. Nanti biasa seperti niki dijelaskan secara jelas di sekolah-sekolah. Susah kita bahasakan, tidak enak kita bahasakan di Pelungguh. Keluarnya mani dengan cara apapun, baik dengan tidur, dengan mimpi, mau dengan melihat, menghayal. Pokok beremben-rembetan, pokok sogul wajib mandi. Yang ketiga adalah wal haidu, haid, mewajibkan mandi. Apabila pelunggum haid, hukumnya wajib mandi. Yang keempat adalah wan nipasu, nipas. Bikinan nipas, darah sak jerak dengan lahiran. Sekalipun keguguran. Andaikan pelunggum keguguran, tetap wajib mandi. Tetap juga ada nipasnya. Tetap juga tidak boleh solat. Keguguran pelunggum antih julu 40 jel. Sekalipun keguguran. Namanya nipas. Nika yang mewajibkan mandi yang keempat. Yang kelima adalah wal wiladatu nganak. Nganak.
Sekalipun meong jari anak tua yeun tetap wajib mandi. Atau keguguran tetap juga wajib mandi. Yang terakhir yang mewajibkan mandi adalah wal mautu, mati. Nah nikalah 6 yang menyebabkan tiang pelunggom sami wajib mandi, yaitu ada 6, mati, melahirkan, jerak nganak, jerak pia anak, demikian juga haid, demikian juga apa dah sekian baru? Nifas, kan khurujul mani, keluarnya apa? Mani atau sperma atau ovum, istilahnya bahasa biologinya. Beda pada laki-laki, beda juga pada perempuan. Nah niki saja sebagai pengajian kitab kita pada malam niki, dan perlu tiang ingatkan bahwa pelonggoh-pelonggoh mungkin masih di bulan Muharram, sambutlah bulan Muharram dengan ibadah-ibadah yang sudah Rasul sallallahu alaihi wasallam pesankan, wasiatkan kepada tiang pelungguh sami, khususnya jemaah di hari Asyura, piran aran hari Asyura Selasa muri. Kalau ma'aru Senin, Selasa, nah Selasa kemudian itu namanya Asyura. Berusahalah di hari Asyura paling kurang 2 degawe. Pertama puasa, kedua adalah wasi' alal iyal, pesenang bapa bahagia keluarga tetangga. Man wasa'a iyalahu, sai pesenang pegembira keluarga senina semamen lemak di jelo Selasa, wasa'ahu Allahu fi sanatihi kulliha. Allah Ta'ala gan lapangan rezeki setahun sagan datang. Sampai setahun yang akan datang rezeki pelungguh lancar, barokah jika pelungguh bahagiakan keluarga pelungguh di hari Asyura. Berembetan bangga bahagia keluarga, ajak dia buka bersama. Puasa lemak jelo Selasa. Pelungguh silakan. Dan berusaha di bulan Muharram ndak terbaik di puasa Asyura. Apa berat kira-kira jelo Selasa puasa Asyura? Yukaffiru dzunubal madiyah. Saya puasa lemak jelo Selasa setahun dosa salah pelungguh tampunan isi Allah Subhanahu wa taala. Dan berusaha puasa mana-mana paling kurang minimal di hari Asyura nike, barulah pelungguh masya-Allah belikan bija apa kesenangan bija pelungguh senang bakso, silahkan pokok milih puasa kebelian hantar jemaah bakso 2 mangkuk. Sebinian pelungguh lamun narak rezeki ye terbelian emas lemak mana-mana setengah geram. Pokok sak senang, pokok sak bahagia. Beda-beda sit senang, beda-beda sit bahagia. Mertua pelungguh baru senang bahagia bawakan bayinya, jauhan bayi lemak. Dia jelo asu. Pokoknya kesenangan, kegembiraan nika beda-beda. Silakan pelungguh berusaha senangkan, bahagiakan keluarga. Paling kurang senina anak kesemama sila. Mungkin terlalu luas andin bau isi tengki. Mana-mana bija jari. Lemak ibu-ibu jelo Selasa ya tak belian bija kecopong baru sin lalu sekolah. Ya tak belian sandal baru. Weh pelungguh lamun narak kepeng ya tak belian emas. Sang ya sin senang bahagia sebinian pelungguh. Pelungguh apa kesenangan selesemaman pelungguh. Kesenangannya telah opor, belian seterai lemak tu suruh nentak. Beda-beda pokoknya. Apa kira-kira saya senang? Berusahalah konsep dari mana? Mungkin. Lamun bija jarim sekolah jaya sila. Belian jilbab baru, kecopong baru, kedes baru, atas baru. Berarti pelungguh sudah bahagiakan keluarga pelungguh. Di hari Asyura. Wassa'ahullahu fi sanati kulliha. Setahun gan datang pelungguh kelancaran, kelapangan rezeki isi Allah Subhanahu. Ya tegawe lek bulan Muharram. Puasa kanca bahagiakan keluarga. Nikilah yang paling utama. Demikian juga yang lain, silaturahmi, ziarah ke orang alim, ziarah kepada orang yang sakit, juga memegang kepala anak yatim, silahkan bagus semua. Potong kuku, bersedekah, mandi tobat, semua silahkan yang lakukan yang 12.
som puasa, soli perbanyak solat, nggih, sil silaturahmi, zur aliman ziarah kepada orang alim, ziarah kepada cari orang yang sakit-sakit, nggih, nggih. Nah, wa katahil demikian juga bercilak. Sunat lemak lek jelo asura. Al-Makurlah Bapak Maulana saya bilang Jumat beliau selalu celak ngeno Bapak Maulana saya. Al-Makurlah. Kenapa? Karena si dekat tok tokol tiang buk bau. Lihat celaknya beliau. Nggih? Sejumat. Alhamdulillah selama tiang 5 tahun kalau hari Jumat selalu tiang duduk di belakang beliau salat Jumat di Masjid Pancur. Jam berapa tiang berangkat? Jam 10. Di Masjid Pancor pas di depan mimbar beliau disiapkan kasur tempat beliau melingkar. Tiang sudah jam 10 datang di mana dengan tiang kelas sejadah ini. Saya banyak sakit. 5 tahun alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin berkah sak ngering bilang Jumat, arak ilmu sekecet-sekecet sak masih keringetan. Oke? Ya tegawe B, ini namanya waktahil sunnah. Kadu apa? Kadu celak nak kadu spidol. Celak wah namanya. Alaikum bil ismidi, hendaklah kalian bercelak fa innahu yajlul basar, karena lamun girang bercelak menajamkan pandangan, wa yumbitus sya'ra sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan menumbuhkan bulu mata. Semua punya hadis 12 yang mau sampaikan panjang secara kontek-kontek wasilah. Halimano barulah yang keenam, merasal yatim, imsah pegang kepala anak yatim, pegang tapi bengkepeng. Tegal-tegal otak no aja tepis nih lawan mana. Lagu tebing 5.000 berjulu ja manuh no bareng. Coblos nomor 2 ini kena. Namanya rasal yatim, imsah, tasaddaq bersedekah, wa gatasil mandi, tobat bila perlu sila. Tegawe. Barulah selanjutnya wasi alal iyal, pasanang bahagia keluarga. Apa ni ke? Barulah apa namanya? Apa syairnya baru ni ke? Wasi alal iyali wa qallim zupra, potong kuku. Sabelok-belok kuku potong. Bulu sila atur, silahkan juga bergunting, ya tak bergunting. Pelonggoh ibu-ibu bulu te cabang-cabang bulut gunting lemat tu. Dia jelo asur barulah yang ke-12 wa suratal ikhlasi qul alfan tasil, baca surat ikhlas 1000 kali. Lah berat tidak benar nggih. Ma la yudraku kulluhu la yutraku ba'duhu, nek mampu amalan 12 mana-mana 10. 10 dia mampu, mana-mana telu. Segera dia mampu potong kuku, segera dia mampu senengan bahagia keluarga, segera dia mampu saran puasa, ya segera dia mampu saran bercelak. Mana yang pelunggung mampu lakukan yang 12, silahkan kita berupaya untuk kita lakukan. Nah ini saja kaitannya dengan pengajian bulan Muharram niki nggih sebagai pengingat. Mari kita berdoa dengan doa Abu Zakar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafa'na bima 'allamtana